warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa judi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini rahmat Allah tetap tercurah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat memelihara istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam beribadah, bertaklim, bersilaturahim ini menjadi amal yang shalih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Jumat kedua ini merupakan Jumat terakhir dalam kajian habis maghrib sampai isya untuk jadwal saya. Karena itu saya ingin berbagi pemahaman tentang puasa sebagai bekal untuk mencapai puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa itu ada dua macam. Yang pertama puasa ritual, dan yang kedua puasa spiritual. Puasa ritual itu artinya puasa yang dikerjakan sebatas melaksanakan kewajiban, syaratnya dipenuhi, rukunnya lengkap, namun tidak melahirkan perubahan perilaku. Imam Ghazali mengemukakan puasa model seperti ini disebut shaumul 'am, yaitu puasa umumnya atau kebanyakan dikerjakan oleh umat Islam. Jadi yang penting puasa, statusnya puasa, wallahu a'lam hakikatnya seperti apa. Ini puasa ritual, jadi ya ibadah biasa. Targetnya yang penting lepas kewajiban, syarat rukunnya terpenuhi, selesai. Yang kedua puasa spiritual. Puasa spiritual itu melahirkan spirit, baik dalam kehidupan, dalam beribadah, maupun dalam mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, puasa spiritual ini menurut istilahnya Imam Ghazali disebut puasa khususul khusus, yaitu puasa yang betul-betul di atasnya super, mungkin super spesial gitu kalau martabat. Nah, Bapak Ibu, puasa spiritual itu melahirkan perubahan perilaku. Mengapa? Karena puasanya dikerjakan dengan kesungguhan hati, kemudian dimaknai setiap ibadah yang dikerjakan, sehingga sesudah puasa itu ada perubahan perilaku yang semakin bagus. Nah, itulah yang disebut puasa spiritual. Maka
Kalau sudah puluhan tahun kita berpuasa ritual, cenderung rutin, yang penting lepas kewajiban, maka sudah saatnya dengan basic pemahaman yang sudah mulai bagus, kita berkembang melaksanakan puasa secara spiritual, yaitu mencapai puasa khususul khusus. Seperti apa puasa spiritual itu, Bapak Ibu? Untuk memahami makna dan pesan moral agar puasa kita ini mencapai puasa spiritual, ada 4 kata kunci yang dapat kita jadikan sebagai alat memahami makna dan pesan moral ibadah puasa. 4 kata kunci ini dikemukakan oleh para ulama kita, ulama terkenal, buku-bukunya cukup banyak. Pertama, Imam Ghazali. Imam Ghazali mengemukakan bahwa puasa itu madrasah rohani. Artinya puasa itu lembaga pendidikan untuk mendidik rohani manusia. Nah, apa saja unsur rohani yang dididik lewat madrasah rohaninya? Pertama dan utama adalah hati. Hati ini disekolahkan agar menjadi qalbun salim. Qalbun salim itu artinya hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang sejahtera. Itu jangkauannya sampai ke akhirat. Di dalam surat Asy-Syu'ara dengan tegas Allah telah membimbing kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di saat atau di suatu saat ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, yang selamat menghadap Allah adalah orang yang hatinya bersih. Nah, itulah yang harus kita capai. Lulus mencapai qalbun salim, itulah madrasah rohani. Yang kedua, apa? Pikiran. Ini unsur rohani yang juga turut memberi pengaruh bagus. Orang berpuasa itu pikirannya diarahkan untuk memikirkan yang lebih bermanfaat, lebih berkualitas dari sekedar memikirkan makan dan minum. Selama orang berpuasa, beban pikirannya dikurangi oleh Allah untuk tidak memikirkan makan, tidak memikirkan minum. Dengan demikian, akal pikiran kita bisa dimanfaatkan untuk memikir yang lebih produktif, lebih maju, lebih visioner, lebih perspektif, sehingga nggak terus-menerus disibukkan dengan memikirkan makan. Waktu berbuka pun segera berbuka. Karena apa? Segera menunaikan sholat maghrib. Habis maghrib segera lagi untuk kemudian segera menunaikan sholat isya dan tarawih dan seterusnya. Jadi orang puasa itu akal pikirannya jernih karena tidak dibebani oleh angan-angan makan dan minum.
seorang pakar psikolog dunia yang bernama Michael Yee itu mengatakan bahwa ada 3 amalan yang dapat menciptakan gelombang saraf otak itu pada posisi theta. Jadi gelombang saraf otak itu kalau berada pada posisi theta, orang itu tenang, berpikir jernih, smart, cerdas, rileks. Itu gelombang theta. Nah, 3 amalan yang mengantarkan sel saraf otak berada pada kondisi theta itu 3 itu adalah sholat khusyuk, puasa, dan meditasi. Sholat khusyuk itu pikiran jadi tenang, jernih. Orang puasa karena pikirannya sudah tidak lagi mikirkan makan minum, lebih cerdas karena ringan untuk berpikir yang lain selain bergerak dari pikirkan makan dan minum sehari-hari. Ditambah lagi meditasi. Meditasi itu aktivitas yang sudah dilakukan oleh banyak agama. Namun di dalam Islam meditasi itu adalah zikrullah. Zikrullah sampai melahirkan satu kesadaran merasa diawasi Allah, merasa bersama Allah, merasa ya selalu dengan Allah. Itu zikrullah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, madrasah rohaniah yang menjernihkan akal pikiran itu diharapkan beban pikiran manusia itu jadi ringan karena sudah dikurangi dengan mikirkan makan dan minum. Nah, kalau pikiran tidak memikirkan makan dan minum, ya insya Allah tidak kepingin makan, tidak kepingin minum. Orang yang lupa makan itu tidak lapar. Tapi kalau orang itu angan-anganan makan, meskipun sudah kenyang masih kepingin makan. Jadi kalau orang itu pikirannya nggak mikirkan makanan, nggak bakal makan. Misalnya ada kegiatan yang harus diselesaikan sampai lembur-lembur gitu ya. Karena targetnya menyelesaikan urusan tugas dia segera rampung, pikirannya nggak mikirkan makan sama sekali. Nah, ketika pikiran nggak angan-angankan makan, ya nggak akan lapar. Tahu-tahu kalau ke dokter diingatkan, bapak makannya sering terlambat, sehingga ada gejala. Itu karena pikiran tidak mikirkan makan. Maka kalau orang itu inginnya makan karena pikirannya mengangan-angankan makan, sungguh pun sudah kenyang. Minum juga begitu sama. Nah, seperti itu loh itu akal. Kemudian jiwa, nafsu, jiwa. Jiwa ini unsur rohani yang diarahkan untuk mutmainnah, namanya nafsu mutmainnah. Jadi puasa sebagai madrasah rohaniah membimbing jiwa manusia mencapai mutmainnah. Dan manfaat besarnya kalau puasa bisa mengantarkan manusia mencapai nafsu mutmainnah, kelak akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang amat sangat mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu lulusnya jiwa ketika mengikuti madrasah rohaniah. Hasilnya adalah nafsu mutmainnah. Yang keempat,
unsur rohani yang disekolahkan selama 1 bulan adalah emosi, rasa. Allah mengasah rasa manusia untuk merasakan langsung derita lapar, derita haus, derita mengendalikan nafsu, menahan semua keinginan. Itu tidak mudah. Karena itu semua rasa yang menjadikan puasa rusak itu dikendalikan. Misalnya orang puasa itu harus mengendalikan emosi, tidak boleh marah, tidak boleh temperamental. Di zaman Rasul ada 2 kasus. Pertama, Rasul melihat seorang wanita sedang berpuasa mencaci maki pembantunya. Wanita itu dipanggil oleh Rasulullah, kemudian dikasih makanan, makan makanan. Rasulullah, saya berpuasa. Rasul menegaskan, tidak sepantasnya orang berpuasa mencaci maki pembantu. Rasul nyuruh berbuka karena wanita ini sudah batal lebih dulu sebelum disuruh berbuka. Mengapa? Karena mencaci maki pembantu itu sudah membatalkan puasa. Karena emosinya tidak terkendali dengan baik. Maka puasa itu menstabilkan emosi kita. Kalau ada yang ngajak tengkar, kita ingatkan, maaf saya sedang puasa. Kasus kedua, ada 2 wanita yang duduk-duduk berlama-lama. Kemudian wanita ini merasa lapar dan haus. Duanya menghadap ke Rasulullah. 2 wanita ini mengadu, nggak kuat puasa, mau berbuka. Oleh Rasulullah, silakan dipersilakan. Bahkan diambilkan makanan. Kedua wanita ini disuruh makan. Begitu selesai makan, Rasul menyuruh sahabat untuk mengambilkan 2 nampak, ditaruh di depan wanita itu. Rasul bersabda, muntahkan makanan yang baru saja kamu makan. Begitu dimuntahkan, yang dimuntahkan itu darah dan daging. Rasul menegaskan, ini pertanda bahwa kamu sepanjang duduk bersama tadi menggunjing saudara. Kemudian Rasul mensindir ayat bahwa menggunjing saudara itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya dalam surat Al-Hujurat. Sehingga wanita ini tadi sesungguhnya sudah dulu batal sebelum mengeluh kepada Rasulullah ingin berbuka. Jadi sudah batal lebih dulu. Karena apa? Ya karena sudah melakukan pergunjingan. Nah inilah ibu bapak sekalian madrasah rohaniyah untuk menstabilkan emosi, untuk mengantarkan jadi nafsu mutmainnah, akal jernih, qalbun jadi salim. Kalau kita memahami puasa dalam perspektif ini, insya Allah puasa kita mencapai puasa spiritual. Karena kemudian kita terpanggil untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan itu dalam kehidupan nyata. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, beliau pakar atau ulama Mesir sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa puasa itu
adalah tarbiyah. Kalau madrasah itu lembaganya, lembaga pendidikan. Kalau tarbiyah sistem pendidikan. Jadi kalau madrasah lebih bersifat kelembagaan, institusi. Sedangkan tarbiyah itu sistemnya, perangkat lunak. Nah, puasa sebagai tarbiyah, sistem pendidikan, ini memiliki dua pembinaan. Pertama, puasa itu sebagai tarbiyah ilahiyah, yaitu sistem pendidikan ketuhanan untuk membimbing manusia mencapai khairul bariyah. Jadi puasa sebagai sistem pendidikan ketuhanan mengantarkan orang yang berpuasa meraih derajat khairul bariyah. Itu dalam surat Al-Bayyinah, khairul bariyah. Yang kedua, tarbiyatul irodah, yaitu mendidik kemauan, keinginan, kecenderungan. Manusia itu kalau diperturutkan, semua yang dilihat itu diinginkan. Semua yang dilihat itu diinginkan, meskipun miliknya orang. Nah, semua keinginan itu sumbernya dari nafsu. Jadi tarbiyatul irodah itu sistem pendidikan untuk mengarahkan sumber kemauan kepada kemauan yang baik-baik saja. Karena kemauan itu sumbernya dari nafsu, sedangkan nafsu itu ada 3 macam, maka tarbiyatul irodah mengasah, mendorong, memacu nafsu mutmainnah jadi dominan, nafsu lawamah dan amarah bisu dikendalikan. Nah, maka Bapak dan Ibu, kalau keinginan itu sudah dimotori oleh nafsu mutmainnah, maka semua keinginan manusia itu jadi baik. Selanjutnya, keinginan yang baik dicapai dengan cara yang baik. Sebab meskipun keinginan baik, tapi untuk mencapai keinginan baik itu ditempuh dengan cara yang tidak baik, jadinya tidak baik. Yang ketiga, keinginan yang baik dicapai dengan cara yang baik, ketika sukses harus tetap dijaga tetap baik. Contoh, ingin kaya, silakan. Umat Islam itu wajib kaya. Dengan kaya bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dari ajaran Islam yang lain. Bisa zakat, infak, sedekah, ikut bangun masjid, ikut bangun panti asuhan, bisa menunaikan haji dan umrah. Umat Islam itu wajib kaya. Nah, kalau ingin kaya ini baik, maka harus dicapai dengan cara yang baik, yaitu bekerja keras, jaga diri untuk tidak mengambil haknya orang. Karena mengambil hak orang dengan cara paksa atau dengan cara lembut atau tidak sengaja, hakikatnya sama dengan berbuat zalim karena mengambil hak orang lain. Nah, jadi ingin kaya bagus, dicapai dengan cara yang baik. Setelah berhasil jadi orang kaya, harus tetap dipertahankan nafsu mutmainnah.
Jangan sampai setelah jadi orang kaya kemudian berubah jadi nafsu lawamah. Apalagi kemudian berpadu dengan nafsu amarah bisu. Jadi Bapak Ibu, tarbiyatul irodah itu membimbing kemauan yang bersumber dari nafsu untuk hanya nafsu mutmainnah. Seluruh sumber keinginannya baik, dicapai dengan cara yang baik, setelah berhasil dipertahankan untuk tetap baik. Ini yang namanya tarbiyatul irodah. Nah, pemahaman tarbiyatul irodah semacam ini kalau bisa kita kembangkan, itu melahirkan perilaku yang bagus. Dimana kalau nafsu mutmainnah menghiasi kehidupan ini, maka ya manusia hidupnya jadi tenang. Karena apa? Tidak ada yang akan merampas hak-hak orang lain. Orang adil itu tidak hanya baik bagi diri, tapi juga bikin orang lain tenang. Mengapa? Karena haknya tidak akan diambil. Tapi kalau orang itu zalim, jeleknya tidak hanya dirinya sendiri, tetapi membuat gelisah, takut, sedih orang lain, khawatir kalau haknya dirampas, diambil, dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tarbiyatul irodah ini membimbing mencapai nafsu mutmainnah, mengendalikan nafsu lawamah dan amarah bisu. Karena nafsu lawamah itu membinasakan, nafsu amarah bisu juga membinasakan. Karena itu yang selamat kalau orang hidup dimotori oleh nafsu mutmainnah. Seluruh keinginannya baik, dicapai dengan cara yang baik, setelah berhasil dipertahankan untuk tetap baik. Itulah tarbiyatul irodah. Sekarang yang ketiga, menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, puasa itu termasuk tazkiyah. Tazkiyah itu artinya penyucian, pembersihan. Ada 4 sasaran yang dibersihkan lewat puasa. Pertama, istilah yang sudah cukup populer adalah tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Puasa itu mensucikan jiwa. Rasulullah SAW pernah bersabda, jiwa manusia itu bisa kotor seperti besi bisa berkarat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dosa dan amradul qulub. Dosa itu mengotori jiwa. Maka pembersih jiwa yang kotor karena dosa hanya satu, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah. Maka kita menemukan titik korelasi hubungan bahwa kalau kotornya jiwa hanya bisa dibersihkan lewat dapatnya ampunan dari Allah, sedangkan Ramadan disebut syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka jelas sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jelas sekali. Karena itu kotornya jiwa itu bisa dibersihkan ketika mendapat ampunan. Dan ampunan yang digelar oleh Allah
di bulan Ramadan itu tidak terhingga. Karena itu bersyukurlah orang-orang beriman yang menjadikan Ramadan sebagai pelebur dosa, pembersih jiwa. Yang kedua, tazkiyatul maliyah, yaitu penyucian harta. Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa dengan pembersihan jiwa dan pembersihan harta itu berdampingan. Puasa seseorang tidak akan sempurna kalau tidak membayar zakat fitrah. Jadi puasa disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Artinya puasa spiritual itu punya nilai sempurna kalau disempurnakan dengan ibadah sosial. Maka ibadah sosial mesti alatnya adalah harta. Ditambah lagi, pembersihan harta di sini seringkali memanfaatkan bulan Ramadan. Karena apa? Selain motivasi pahalanya banyak, berlipat-lipat, orang sadar untuk bersedekah, berinfak, berzakat itu biasanya ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu identik dengan tazkiyah maliyah, penyucian harta. Maksud mensucikan harta di sini bukan harta yang diperoleh dengan cara kotor lantas dibersihkan lewat zakat. Itu tidak berlaku. Yang namanya membersihkan harta itu didapat dengan cara yang halal, itu pun masih tersimpan hak fakir miskin yang harus diambil kemudian diserahkan. Tidak boleh dimakan, karena kalau sampai haknya fakir miskin dan dikeluarkan dan tidak diserahkan, maka sama dengan orang itu makan haknya orang lain. Dan orang lain itu namanya fuqara dan masakin. Oleh karena itu tazkiyah maliyah ini luar biasa. Yang ketiga, tazkiyah amaliyah, yaitu penyucian perbuatan. Orang puasa itu perbuatannya harus suci, sesuci bulannya. Meskipun bulannya namanya bulan suci, tetapi kalau orang yang bertemu dengan bulan suci perbuatannya tidak suci, tidak bakalan ketemu dengan kesucian. Maka orang puasa itu lisannya harus suci, penglihatannya harus suci, pendengarannya harus suci, perilakunya suci, pikirannya suci, hatinya juga suci, dan yang dimasukkan ke dalam perutnya itu juga harus suci, sehingga bisa bertemu dengan kesucian bulan Ramadan. Maka kita bisa melihat fenomena Ramadan bulan suci, tapi banyak umat Islam yang tidak memelihara kesucian perilakunya. Dan kita seringkali prihatin karena apa? Ada banyak himbauan naif. Jelang Ramadan dihimbau untuk nutup warung-warung yang jual minuman keras, nutup macam-macam. Kok sepertinya menghentikan kemungkaran itu hanya di bulan Ramadan saja. Nanti lepas Ramadan umat semua. Ini yang naif.
Dan anehnya itu dilakukan oleh bangsa kita. Perilaku-perilaku naif, memalukan sesungguhnya. Kenapa maksiat kok dirawat? Maksiat itu sesungguhnya penyakit masyarakat, dan itu harus diberantas. Tidak boleh dihentikan hanya ketika kalau sudah bicara tentang kemaksiatan dan kemungkaran dihentikan, itu sudah nggak pakai itu pertimbangan hak asasi manusia. Karena apa? Mereka yang menggelar maksiat itu sudah melakukan pelanggaran HAM lebih dulu. Kita melihat orang sok jadi pahlawan dalam penegakan hak asasi manusia, tanpa sadar sesungguhnya pelanggaran HAM itu dilakukan oleh mereka lebih dulu sebelum umat Islam menyampaikan himbauan untuk menghentikan. Mereka berdalih, ini kan mata pencaharian kok melacur, kok prostitusi online. Anda bisa mencari penghasilan lain yang halal dan tauhid. Mata pencaharian kok judi, mata pencaharian kok jual barang-barang yang diharamkan oleh agama. Ini logika apa? Dasarnya haram. Mestinya kalau mengikuti ajaran cerdas seperti yang diajarkan Islam, manusia itu harus mengedepankan kewajiban asasi, secara otomatis baru dapat hak asasi. Tapi kalau selalu menuntut hak asasi, biasanya kewajiban asasinya ditelantarkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, perincian perbuatan ini harus maksimal dan totalitas. Nggak bisa setengah-setengah hanya memanfaatkan momen Ramadan. Mari kita hormati kesucian bulan Ramadan dengan menutup kafir mama, jualan minuman keras, pelacuran ditutup. Nanti sesudah Ramadan buka dasar lagi. Ini apa-apaan? Jadi di negara kita ini gudangnya kemunafikan. Itu perbuatan yang harus disucikan. Yang keempat, tazkiyah itu tazkiyah sifatiah. Jadi ada tazkiyah nafsiyah, ada tazkiyah maliyah, ada tazkiyah amaliyah, dan ada tazkiyah sifatiah, yaitu sifat-sifat manusia. Sifat-sifat jelek itu harus dibersihkan. Ya, sifat malas, sifat suudon, dengki, dendam, suka nguping rahasia orang, itu sifat-sifat itu harus dibersihkan. Puasa arahnya adalah tazkiyah sifatnya. Baik, yang terakhir, yang keempat, puasa itu menurut Abu Yazid Al-Bustami adalah thariqatul malaikat. Puasa itu jalan menuju kehidupan malaikat. Selama 1 bulan, orang beriman yang berpuasa itu dikondisikan seperti hidupnya malaikat. Pertama, serba suci. Malaikat itu makhluk Allah yang suci karena mensucikan Allah. Bulan Ramadan, bulan suci. Orang yang menjaga kesucian bertemu dengan bulan suci, kondisinya sesuci para malaikat. 2. Malaikat itu memiliki ketaatan total seperti orang berpuasa. Dilarang makan, minum, manut, taat. Ketaatan total, samina wa atokna. Nah, yang ketiga, malaikat itu hidupnya tidak terseret oleh nafsu. Orang berpuasa memiliki nafsu, lewat puasa nafsu ditindak-tindak.
Sehingga apa? Kalau ini berhasil bahwa puasa merupakan thariqatul malaikat, maka orang berpuasa derajatnya bisa jadi lebih tinggi, lebih terhormat daripada malaikat. Mengapa? Kalau malaikat jadi hamba Allah yang suci, gampang. Malaikat jadi hamba Allah yang taat, mudah. Kenapa? Tidak digoda setan, tidak dihalang-halangi oleh hawa nafsu. Sedangkan orang beriman untuk jadi orang suci taat itu tantangannya banyak. Tantangan dari luar namanya iblis, dari dalam namanya nafsu. Maka kalau orang beriman punya nafsu tapi mampu mengendalikan, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Malaikat tidak pernah ingkar karena dia tidak punya nafsu. Nah, kalau 4 kata kunci ini bisa kita pahami secara benar dan proporsional, saya yakin puasa kita ini betul-betul dikerjakan dengan penuh penghayatan. Bahwa orang puasa itu dikondisikan seperti hidupnya malaikat, maka harus selalu terjaga kesucian. Itu perubahan perilaku yang baik. Tapi kalau sekedar puasa biasa, ya tidak akan muncul kesadaran seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus terus mengembangkan pemikiran kita untuk memahami makna, hikmah, dan pesan moral ibadah puasa. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf selama 1 tahun membina. Apabila ada kekhilafan mohon dimaafkan, dan kita libur sementara, ketemu insya Allah sesudah selesai menunaikan ibadah puasa. Dan saya mohon maaf hari ini tidak jamaah di sini karena saya ditunggu kegiatan di malam. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika.